Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Banyas Ambara. Tapi ingat, pada video kali ini saya tidak akan membahas tentang bahasa Inggris, tapi akan kita bahas adalah tentang kimia. Oke? Baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti apa yang kita pelajari menjadi berkah dan manfaat. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih konfigurasi elektron menurut asas Aufbau. Asas Aufbau ini menjelaskan bahwasannya pengisian orbital elektron itu dimulai dari subkulit dengan energi yang paling rendah ke energi yang lebih tinggi. Seperti ini. Ini asas Aufbau ya. Jadi nanti waktu penulisannya dimulai dari 1S2 dulu sesuai panah ya, lalu 2S2, 2P6, 3S2 dan sampai seterusnya. Untuk membuat sobat kimia lebih paham, langsung saja kita saksikan contoh berikut ini. Oke? Baiklah, kita sekarang sudah memiliki satu pertanyaan dengan 3 anak. Apa pertanyaannya? Tentukan konfigurasi elektron dari atom-atom berikut. Kita punya A, atom X dengan nomor atom 13, kemudian B, atom Y dengan dengan nomor atom 17, dan yang C kita punya atom Z dengan nomor atom 27. Bagaimana cara membuat konfigurasi elektronnya? Ingat, di sini 13. Artinya nomor atom 13 ini kan sama dengan memiliki proton berjumlah 13. Sedangkan proton itu sama dengan elektron. Nah, jadi nanti di dalam orbital elektron itu harus terisi sebanyak 13 elektron. Nah, ingat cara menuliskannya kan dimulai dari yang paling rendah, yaitu 1S2. Kita tulis dulu di sini ya. 1S2. Setelah 1S2 berapa? Ada 2S2. 2S2. Setelah 2S2 ada 2P6. Setelah 2P6 ada lagi 3S2. Setelah 3S2 ada berapa? Ini ada 3P6. Coba kita hitung ya. Kita tadi hanya membutuhkan sebanyak 13 elektron. Kita hitung. Di sini kita udah punya berapa ini? 2 tambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 14. 10 tambah 2 berapa? 12. 12 tambah 6, 18. Sedangkan kita hanya butuh berapa? 13. Nah, yang 6 ini kita kurangi. Nah, sampai sini kan 12 nih, berarti kurang 1. Jadinya 3P1. Nah, jadi maksudnya di sini artinya dalam S ini dia hanya mengisi 2 elektron pada orbital S ini ya. Kalau orbitalnya P dia mengisi sebanyak 6 elektron. Sedangkan kalau D 10, sedangkan F itu 14. Jadi dia tidak akan bisa lebih. S isinya 2 ya 2 aja, jangan dibuat 3. Jadi kalau mau berlebih dari 2, masukkan ke orbital sini, itu orbital di P ya. Jadi seperti ini. 13 ya. Oke, lanjutnya yang Y. Nah, sampai sini ya, yang Y kita buat berarti 1S2, 2S2, 2P6, terus 3S2, 3P6. Ini berapa nih? 2, 2, 2, 6, 10. 10 tambah 8, 18. Kita mintanya cuma 17. Ya, kita kurangi. Jadi 5. Nah, coba kita hitung lagi ya. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, 12 tambah 5, 17. Nah, soal terakhir sekarang, Z-nya ada sebanyak 27. Nah, kita buat di sini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D. Apa itu? Setelah 4S2, 3D10. Kita hitung dulu ya. 2 tambah 2 tambah 6, 10. Nah, ini udah 10 nih. Ini 10 juga, 20. Kita butuhnya 7. Ini udah 20. Berarti sininya kita ganti 7. Nah, gimana? Cukup mudah kan untuk membuat konfigurasi elektron? Intinya, sobat kimia harus hafal nih.
Nih, cara buatnya nih. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan begitu seterusnya. Nah, kalau tadi yang kita tuliskan konfigurasinya kan dari atom netral nih. Bagaimana kalau atomnya itu berupa ion, kation ataupun anion? Kita coba ya. Saya di sini sudah menyiapkan dua soal, yaitu yang A, X dengan nomor atom 11, tapi ini X ini dia kation ya, plus. Sedangkan yang Y dia anion, nomor atomnya 17. Gimana cara menyelesaikannya? Abaikan dulu ionnya. Kita coba buat tulis dulu konfigurasi elektronnya. Kan dia 11 nih. Kalau 11 berarti kan 1s2, 2s2, 2p6. Ini udah 10 nih. Setelah P apa? 2p6. Nah, di sini 3s2. Kita cuma butuh lagi 1. 3s1. Nah, karena dia itu kation itu plus ya, artinya melepas elektron, maka kita lepaskan satu elektronnya. Kita nggak pakai lagi. Nah, jadi inilah konfigurasi elektronnya. Gimana? Cukup mudah kan? Pokoknya kalau plus nanti kita lepas, kita buang. Ya. Selanjutnya, kalau dia berupa anion nih, dia negatif ya. Sama langkahnya, tuliskan dulu konfigurasi elektronnya. Ya, tuliskan di sini. Kalau 17 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Hitung ya, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, 17. Nah, sama nih. Karena dia anion, artinya dia menangkap elektron. Kalau menangkap elektron berarti elektronnya ditambahkan 1. Kalau dia ininya 1 ya, kalau misalnya 2 min ya berarti 2. Kan ini 1, kita tambahkan 1 elektronnya. Lah P ini kan penuhnya 6, sedangkan di sini masih 5. Berarti kita bisa tambahkan 1 lagi. Jadinya seperti apa? Ini nanti jadinya lah 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini jawabannya nih. Cukup mudah rasanya ya kalau dia ion. Pokoknya kalau dia positif, kation, dia melepaskan elektron, berarti kita kurangi aja elektronnya. Sedangkan apabila dia berupa anion, negatif nih, berarti artinya menangkap elektron, maka kita tambahkan aja elektronnya. Nah, baiklah, saya rasa untuk penulisan konfigurasi elektron, Sobat Kimia udah cukup memahami dan udah luas tuh, gampang sekali ya. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video yang ini nih, ada beberapa penyimpangan yang akan saya jelaskan di sini, yaitu penyimpangan konfigurasi elektron. Sebenarnya ada beberapa atom ya. Nah, sini cuma saya menjelaskan ada 2, yaitu atom kromium dengan nomor atom 24 dan atom kuprum tembaga dengan atom 29. Langsung saja kita tuliskan konfigurasi elektronnya. Ya, 24 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, ini penulisan konfigurasi elektronnya. Sebenarnya ini kan cukup terlalu panjang nih. Sebenarnya kita bisa sederhanakan aja dengan beberapa atom yang termasuk di golongan gas mulia. Itu ada He ya, helium, atomnya 2. Ada juga Ne, neon, nomor atomnya 10. Ada argon, 18, dan bisa dilihat. Bisa dicek sendiri ya, golongan gas mulia itu apa aja. Jadi kita bisa gunakan mereka untuk menyederhanakan. Jadi kalau disederhanakan, kita bisa nuliskan seperti ini nih. Nah, ini. Nah, menjadi AR. AR itu kan nomor atomnya 18. Nah, jadi kita bisa gunakan karena dia golongan gas mulia, stabil itu. Nah, di sini kan kita tuliskan di sini ya. Kita lihat ya, di sini ada AR, 4S2, 3D4. Kalau dalam penulisan seperti ini belum stabil, ya belum stabil. Kenapa belum stabil? Karena untuk penuhnya kan D ini memuat 10 elektron. Kalau penuh, kalau setengah penuh dia berjumlah 5. Nah, agar sifatnya stabil, maka kita pindahkan elektron yang ada di S, ya yang di sini nih, kita pindahkan ke sini. Nah, jadinya nanti kita menulisnya untuk stabil kan kurang 1 nih, berarti 4S1 3D5. Nah,
Kalau udah dituliskan 4135, ini artinya stabil. Artinya apa? Kecenderungan D untuk terisi penuh, yaitu 10, ataupun terisi setengah penuh, itu akan membuatnya lebih stabil. Begitu juga case-nya yang terjadi untuk si kuprum di nomor atom 29. Karena dia 29, kita tulis aja langsung ya, pakai AR di sini, biar cepat. Nah, AR sudah berapa? 18, disusul dengan 4S2. 3D berapa? Kalau 9 ini kan 20 nih, berarti 3D 9. Ini belum stabil. Nah, untuk membuatnya stabil, pindahkan elektron yang ada di S tadi, dipindahkan ke D. Nah, ke sini ya. Nah, jadi nanti nulisnya di sininya jadi 4S1 3D 10. Nah, ini penuh, ini stabil ya. Nah, jadi penyimpangan itu terjadi karena alasannya orbital D itu sendiri untuk menjadikannya dia stabil, dia minimal terisi setengah penuh, yaitu 5. Nah, oke. Begitu aja video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Silakan dibaca-baca lagi materinya yang ada. Dan bila ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Selamat belajar, semoga berkah dan manfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.